Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Najwa Jihardika dengan NIM 2310951013. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari pembahasan soal tugas 2 medan elektromagnetik kelas A dari kelompok 1. Kita langsung saja masuk soal di 2.1, di mana diketahui Q1-nya itu min 20 nanokolom dengan posisi titik A yaitu min 6, 4, dan 7, dan muatan Q2 50 nanokolom, dan posisi titik B pada titik 5, 8, dan min 2 dalam ruang bebas. Sehingga tentukanlah yang pertama itu vektor A dan B-nya. Vektor AB. Di mana kita dapat mencari dengan B dikurang A, 5 dikurang min 6, 8 dikurang 4, dan min 2 dikurang 7. Sehingga didapat 11, 4, dan min 9, lalu kita ubah ke koordinat kartesian sehingga menjadi 11AX ditambah 4AY dikurang 9AZ. Selanjutnya, untuk B kita mencari besar dari vektor BA tadi, di mana akar dari 11 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah min 9 kuadrat, sehingga kita dapat 14,76 meter. Selanjutnya, kita diminta untuk menentukan gaya vektor muatan QA terhadap QB jika epsilon nolnya untuk yang C itu 10 pangkat min 9 per 36 pi V per M. Kita bisa menggunakan rumus vektor AB, yaitu rumusnya QB per 4 pi epsilon 0, lalu dikali dengan besar vektor AB dikuadratkan dikali dengan vektor satuan dari AB. Di mana untuk vektor satuan dari AB ini, yaitu vektor AB dibagi dengan besarnya vektor AB, sehingga rumusnya bisa menjadi QA/QB dikali vektor AB, lalu dibagi dengan 4 pi epsilon 0 dikali dengan besar vektor AB pangkat 3. QA-nya min 20 kali 10 pangkat min 6, lalu QB-nya 50 dikali 10 pangkat min 6. Untuk vektor AB-nya 11AX ditambah 4AY dikurang 9AZ, 4 pi. Epsilon 0 untuk soal C, kita gunakan 10 pangkat min 9 dibagi 36 pi, dan untuk besarnya vektor AB itu 14,76, lalu kita pangkatkan 3, sehingga untuk gaya vektor AB dengan epsilon nolnya 10 pangkat min 9 per 36 pi, yaitu 130,76 AX ditambah 11,184 AY dikurang 25,16 AZ MN. Selanjutnya, untuk yang D, kita diminta mencari gaya vektor muatan QA terhadap QB dengan epsilon nolnya 8,854 dikali 10 pangkat min 12 V per M. Lalu kita bisa menggunakan rumus QA QB dikali dengan vektor AB dibagi dengan 4 pi epsilon 0 dikali dengan jarak vektor AB pangkat 3, sehingga kita bisa memasukkan nilainya, yaitu min 20 kali 10 pangkat min 6 dikali 50 kali 10 pangkat min 6 dikali 11AX ditambah 4AY dikurang 9AZ, lalu dibagi dengan 4 pi dengan epsilon 0-nya 8,854 dikali 10 pangkat min 12 dikali dengan 14,76 pangkat 3. Sehingga kita dapat hasilnya 130,72 AX ditambah 11,169 AY dikurang 25,13 AZ MN. Selanjutnya, untuk soal nomor 2. Sebuah muatan sebesar min 0,3 mikrokolom terletak di titik A, 25,-30,15 cm, dan muatan kedua sebesar 0,5 mikrokolom terletak di titik B, min 10,8,12 cm. Tentukan E atau medan listrik di yang pertama itu titik aksal. Kita bisa menyebut titik asal itu dengan titik 0 sehingga, atau titik O. Jadi kita bisa menentukan terlebih dahulu vektor OA-nya, yaitu A dikurang O, sehingga kita dapat 25X dikurang 30AY ditambah 15AZCM. Lalu kita bisa menentukan besaran vektor OA-nya, yaitu akar dari 25 kuadrat ditambah min 30 kuadrat ditambah 15 kuadrat, sehingga kita bisa dapat 41,83 cm dengan epsilon nolnya 8,85 kali 10 pangkat min 12, sehingga kita bisa kita mencari medan listrik yang A-nya dengan rumus QA dikali vektor OA per 4 pi epsilon 0 dikali
besarnya vektor OA pangkat 3, lalu kita masukkan nilainya sehingga didapat min 365,55 dikali dengan min 25AX ditambah 30AY dikurang 15AZ kilo KV per M. Selanjutnya, kita mencari vektor OB di mana B dikurang O, sehingga kita bisa dapat min 10AX ditambah 8AY ditambah 12AZ cm. Lalu kita bisa mencari besarnya OB, yaitu akar dari min 10 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 12 kuadrat, sehingga didapat 17,55 cm. Dan untuk E atau medan listrik yang B, kita bisa menggunakan rumus QB dikali vektor OB dibagi dengan 4Pi epsilon 0 dikali dengan besarnya vektor OB pangkat 3, lalu kita masukkan nilainya sehingga didapat 8.317,36 dikali dengan min 10AX ditambah 8AY ditambah 12AZ KV per M. Selanjutnya, untuk E pada titik asal atau titik 0 itu EA ditambah EB sehingga didapat 92,3 AX dikurang 77,6 AY dikurang 94,2 AZ KV per M. Selanjutnya kita yang B itu diketahui titik P-nya itu 15,20,50 cm, yang A-nya 25,-30,15 cm, B-nya min 10,8,12 cm, QA-nya min 0,3 kali 10 pangkat min 6 kolom, QB-nya 0,5 kali 10 pangkat min 6 kolom, dan epsilon 0-nya itu 8,85 kali 10 pangkat min 12. Lalu yang pertama kita menentukan dulu vektor PA, di mana A dikurang P, sehingga kita dapat 10AX dikurang 50AY dikurang 35AZ cm. Lalu untuk besarnya PA, itu akar dari 10 kuadrat ditambah min 50 kuadrat ditambah min 35 kuadrat. Sehingga kita dapat 61,84 cm. Lalu untuk medan listrik A-nya, kita bisa menggunakan rumus QA dikali dengan vektor PA dibagi dengan 4Pi epsilon 0 dikali dengan besarnya vektor PA pangkat 3, lalu kita masukkan nilainya sehingga didapat min 114,03 dikali dengan 10AX dikurang 50AY dikurang 35AZ V per M. Lalu kita menentukan vektor PB-nya, di mana B dikurang P, sehingga didapat min 25AX dikurang 12AY dikurang 38AZ cm. Lalu kita bisa menentukan vektor besarnya vektor PB, yaitu akar dari min 25 kuadrat ditambah min 12 kuadrat ditambah min 38 kuadrat, sehingga didapat 47,04 cm. Lalu, kita bisa menentukan kita bisa menentukan medan listrik yang B-nya dengan rumus QB dikali vektor PB, lalu dibagi dengan 4Pi epsilon 0, lalu dikali dengan besarnya vektor PB pangkat 3, lalu kita masukkan nilainya sehingga didapat min 431,86 dikali dengan min 25AX dikurang 12AY dikurang 38AZ P per M. Lalu untuk medan listrik pada titik P-nya, yaitu medan listrik pada A ditambah medan listrik pada B, sehingga didapat 11,9 AX dikurang 0,519 AY ditambah 12,4 AZ KV per M. Selanjutnya, untuk nomor 3, kita diminta menentukan evaluasi sigma M sama dengan 0 hingga 5, 1 ditambah min 1 pangkat M per M kuadrat ditambah 1. Lalu di sini artinya kita diminta memasukkan nilai M-nya dari 0, 1, 2, 3, 4, hingga 5. Nah, jadi untuk yang pertama, kita masukkan nilai M-nya itu 0, sehingga didapat nilainya itu 2. Kita masukkan nilainya 1, dapat nilainya 0. Kita masukkan nilainya 2, itu dapatnya 2 per 5. Kita masukkan 3, itu dapatnya 0. Kita masukkan 4, dapatnya 2 per 17. Dan kita masukkan M-nya 5, kita dapat nilainya 0. Sehingga untuk sigmanya atau jumlahnya yaitu 2,52. Selanjutnya yang B diminta untuk sigmanya M-nya dari 1 hingga 4, 0,1 pangkat M ditambah 1 per 4 ditambah M kuadrat pangkat 1,5. Artinya kita di sini diminta memasukkan nilai M, yaitu dari 1 hingga 4. Jika kita masukkan nilainya 1, didapat nilai 0,098. Kita masukkan nilainya 2, kita dapat 0,045.
Kita masukkan nilainya 3, kita dapat 0,022. Dan kita masukkan nilainya 4, sehingga kita dapat nilainya 0,011. Sehingga sigmanya yaitu 0,176. Selanjutnya, untuk nomor 4, kita disuruh hitung jumlah muatan total dalam setiap volume yang ditunjukkan. Untuk yang A, 0,1 kecil dari mutlak X, mutlak Y, mutlak Z, kecil sama 0,2, di mana PV-nya atau rho V-nya yaitu 1 per X pangkat 3 per Y pangkat 3. Maaf, ulang lagi, rho V-nya itu 1 per X pangkat 3, Y pangkat 3, Z pangkat 3. Dari X, Y, Z, kita ambil nilai X itu sebagai sampel. 0,1 kecil sama mutlak X kecil sama 0,2. Nah, kita tahu 0,1 kecil sama mutlak X kecil sama 0,2, X-nya besar sama 0. 0,1 kecil sama X kecil sama 0,2. Jadi, X itu anggotanya 0,1 dan 0,2. Lalu, 0,1 kecil sama min X kecil sama 0,2, min X kecil dari 0. Min 0,1 kecil sama X kecil sama min 0,2, sehingga X-nya itu anggotanya yaitu min 0,1 dan min 0,2. Dan solusi intervalnya itu anggota X-nya min 0,1 dan min 0,2 digabung dengan 0,1 dan 0,2, di mana X-nya itu bilangan real. Nah, kita tahu integralnya. Integral adalah mekanisme menghitung daerah yang kontinu, sementara solusi mutlak berada pada interval yang tidak kontinu, sehingga dv-nya sama dengan 0, di mana sudutnya itu integral dari VA, di mana rho V dv-nya itu sama dengan 0. Selanjutnya kita diminta yaitu untuk yang B, 0 kecil dari rho kecil sama 0 kecil sama rho kecil sama 0,1, lalu 0 kecil sama C kecil sama P, selanjutnya 2 kecil sama Z kecil sama 4, dengan rho V-nya yaitu rho kuadrat Z kuadrat sin 0,6 C. Nah, di mana dv-nya itu rho D rho D rho dc dz, sehingga untuk z-nya itu integral vol rho v dv, jadi integral vol rho kuadrat z kuadrat sin 0,6 C P P si dz. Lalu sama dengan integral 2 hingga 4, integral 0 hingga pi, integral 0,1 rho kuadrat si kuadrat sin 0,6 si rho rho d rho dc dz, sama dengan integral 2 sampai 4, integral 0 sampai 4 pi rho si per 4 0 dan 0,1 z kuadrat sin 0,6 si dc dz. Lalu integral 2 hingga 4 rho 4 per 4 0 hingga 0,1, lalu min cos 0,6 si per 0,0 0,6 antara pi hingga 0, lalu si kuadrat dz sama dengan pi pangkat 4 per 4, nilainya 0 dan 0,1, lalu min cos 0,6 si per 0,6, nilainya 0 pi, 0 dan hingga pi, lalu z pangkat 3 per 3, nilainya tuh 2 dan 4. Nah, sehingga setelah kita masukkan nilainya, kita dapat 10 pangkat min 4 per 4 dikali min 0,499 per 0,6 ditambah 1 per 0,6 dikali 6 4 per 3 dikurang 8 per 3, sehingga kita dapat nilainya 1018 mC. Selanjutnya, untuk yang C, karena daerahnya di seluruh ruangan dan menggunakan variabel bola, 0 kecil sama R kecil sama tak hingga, 0 kecil sama C kecil sama 2pi, 0 kecil sama theta kecil sama X, dengan dv-nya R sin theta d theta R d C dr. Sehingga untuk Q-nya, integral dari vol rho V dv yang sama dengan integral 0 hingga tak hingga, 0 hingga 2pi dan 0 hingga pi, exp dikurang 2R per R kuadrat R sin theta d C R d theta dr, sama dengan
Integral 0 tak hingga integral 0 2pi integral 0 hingga pi exp dikurang 2r sin theta d theta d si dr sama dengan integral 0 hingga integral 0 hingga 2pi min cos theta dengan nilainya tuh 0 dan pi, lalu xp dikurang 2r d si dr sama dengan 0 integral 0 hingga xp dikurang 2r min cos theta nilainya 0 dan pi, lalu si dengan nilainya 0 dan 2pi dr sama dengan E per 2 min pangkat min 2R nilainya 0 dan tak hingga min cos theta nilainya 0 dan pi si dengan nilainya 0 dan 2pi lalu kita masukkan sehingga didapat setengah ditambah 0 min cos pi ditambah cos 0 2pi dikurang 0 sehingga didapat nilainya itu 6,28C. Selanjutnya untuk soal nomor 5, muatan garis seragam tak hingga sebesar 5 nanokolom per m terletak di sepanjang sumbu X dan Y di mana ada positif dan negatif di ruang bebasnya. Tentukan medan listrik atau E pada titik. Yang pertama itu PA-nya itu 0,0,4. Nah, kita tahu untuk muatan garis X, Y-nya itu dia mempunyai muatannya 5 nanokolom per meter. Nah, jarak muatannya itu antara vektor Px itu akan sama dengan vektor Py. Lalu untuk Px-nya, kita karena titiknya hanya 0,0,4, sehingga itunya titiknya itu 4Az. Lalu untuk vektor satuan dari Px-nya itu vektor Px dibagi dengan besarnya vektor Px, yaitu 4Az per akar dari 4 kuadrat. Lalu kita bisa menentukan medan listriknya dengan menggunakan rumus ρ L kali dengan vektor Px dibagi dengan 2pi epsilon 0 dikali dengan vektor besarnya vektor Px dikuadratkan. Lalu kita masukkan nilainya sehingga didapat nilai untuk yang Px-nya itu 22,479Az. Nah, untuk yang Y, karena angkanya sama, itu berlaku juga. Sehingga didapat 22,479Az. Dan untuk E-nya yaitu Px ditambah dengan Py, sehingga didapat 45Az V per M. Selanjutnya untuk yang B, itu titiknya 0,3,4. Nah, lalu kita ubah jadi Kartesian menjadi 4Az ditambah 3AY, di mana untuk besarnya vektor Px ini akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, sehingga didapatnya 5. Kita cari terlebih dahulu untuk medan listrik Px-nya. Untuk medan listrik Py-nya nanti bernilai sama, karena angka yang digunakan itu sama. Jadi, rumusnya ρ L dikali dengan vektor Px per 2pi epsilon 0 dikali dengan besarnya Px dikuadratkan. Lalu kita masukkan nilainya sehingga didapat 10,8 AY ditambah 14,38 AZ. Nah, lalu untuk E-nya yaitu EPX-nya ditambah dengan EPY sehingga nantinya nilai ini kita kalikan 2. Dapatlah nilai medan listriknya. Selanjutnya, 3 lembar muatan seragam tak berhingga terletak di ruang bebas sebagai berikut. Ada 3 nanokolom per meter kuadrat pada Z sama dengan min 4, lalu 6 nanokolom per M kuadrat pada Z sama dengan 3, dan min 8 nanokolom per M kuadrat pada Z sama dengan 4. Nah, lalu kita disuruh menentukan medan listrik atau E pada titik yang A itu ada PA-nya itu 2, 5, dan min 5. Nah, di sini rumusnya yaitu kita bisa menggunakan rumus. Kita mencari terlebih dahulu nilai E1, E2, dan E3-nya, karena di sini terdapat 3 buah muatan ya. Nah, setelah itu nilai E1, E2, E3-nya kita tambahkan, barulah kita bisa mendapat nilai E pada suatu titik. Nah, kita mencari terlebih dahulu yang 3 nanokolom per meter kuadrat pada Z-nya sama dengan min 4. Lalu titiknya itu ada 2, 5, min 5. Jika kita kurangkan, yaitu berarti min 5 dikurang min 4, yaitu min 9. Nah, berarti
kita masukkan terlebih dahulu ke rumus, yaitu untuk E1-nya yang muatan yang pertama, lalu dibagi dengan 2 epsilon 0 dikali dengan AN, di mana AN ini min 5 dikurang dengan min 4, yaitu min 9 AZ per akar dari 9 kuadrat. Nah, lalu kita masukkan nilainya, dan untuk yang E2-nya, kita sama 6 nanokolom per meter kuadrat. Artinya 6 kali 10 pangkat min 9. Nah, lalu dibagi dengan 2 epsilon 0, lalu dikali dengan AN. Kembali lagi, AN yaitu min 5 dikurang dengan 1, yaitu min 6. Artinya dikali dengan min 6 AZ per akar min 6 kuadrat. Untuk E3-nya, kita masukkan nilai min 8 dikali 10 pangkat min 9. Lalu dibagi dengan 2 epsilon 0, lalu dikali dengan AN. AN-nya berarti min 5 dikurang min 8, yaitu min 13. Min 13 jadi dikali dengan min 13 AZ per akar dari min 13 kuadrat. Nah, sehingga nanti didapat nilai hasil dari E1, E2, dan E3, kita jumlahkan sehingga kita dapat nilai E pada titik 2, 5, dan min 5. Selanjutnya, untuk titik B-nya itu P2,-3, 4,2,-3. Caranya sama seperti soal A tadi. Kita bisa menggunakan rumus muatan 1 untuk E1, muatan 1 dibagi dengan 2 epsilon 0, lalu dikali dengan min 3. Min 3 dikali dengan 4 min 7. Artinya nilai ini dikali dengan min 7 AZ per akar dari min 7 kuadrat. Untuk E2, E2-nya yaitu 6 kali 10 pangkat min 9, lalu dibagi dengan 2 epsilon 0 dikali dengan min 3 dikurang dengan min 1, yaitu min 4. Jadi dikali dengan min 4 AZ per akar dari min 4 kuadrat. Lalu untuk E3-nya 8 kali 10 pangkat min 9 per 2 epsilon 0 dikali dengan min 7 AZ per akar dari min 7 kuadrat. Sehingga nilai E1, E2, E3 tadi kita jumlahkan dapatlah nilai medan listrik pada titik 4, 2, dan min 3. Begitu juga untuk yang titik min 1, min 5, 2. Untuk yang pertama, 3 dikali 10 pangkat min 9 per 2 epsilon 0, lalu dikali dengan min 6 AZ per akar dari min 6 kuadrat. Untuk E2-nya, 6 kali 10 pangkat min 9 per 2 epsilon 0 dikali dengan AZ per akar dari 1 kuadrat, dan E3-nya itu 8 kali 10 pangkat min 9 per 2 epsilon 0, lalu dikali dengan min 2 AZ per akar dari min 2 kuadrat, sehingga nilai E1, E2, E3 ini dapat tadi, kita jumlahkan dan kita dapatlah nilai E atau medan listrik pada titik min 1, min 5,2. Selanjutnya, untuk titik min 2,4,5, sama caranya kita menggunakan rumus yang sama. Jadi untuk E1-nya, 3 kali 10 pangkat min 9 per 2 epsilon 0 dikali dengan 9 AZ per akar dari 9 kuadrat. Untuk E2-nya 6 kali 10 pangkat min 9 dibagi dengan 2 epsilon 0, lalu dikali dengan 4 AZ per akar dari 4 kuadrat. Dan untuk E3-nya min 8 kali 10 pangkat 9 AZ per 2 epsilon 0, lalu dikali dengan AZ per akar 1 kuadrat. Sehingga nilai E1, E2, E3 yang telah kita dapatkan tadi dijumlahkan sehingga kita bisa mendapat nilai medan listrik pada titik min 2, 4,5 ini. Untuk nilainya, ini ada min 6,5 AZ V per M untuk yang titik A. Untuk titik B-nya 282,4 AZ V per M pada titik B. Untuk titik C-nya 960,45 AZ pada VM per, dan untuk titik D-nya 56,5 AZ V per M. Selanjutnya, untuk
Nomor 7 atau soal terakhir. Tentukan persamaan garis yang melewati titik P1 4,-2 dalam medan E berikut. Nah, jadi untuk yang A itu min 8x per Y AX ditambah 4x kuadrat per Y kuadrat AY. Nah, jadi kita tahu DY per DX itu EY per EX. Nah, yaitu 4x kuadrat per Y kuadrat dibagi dengan min 8x per Y, DY per DX sama dengan min X per 2Y. 2Y DY sama dengan min X DX. Y kuadrat sama dengan min X kuadrat per 2 ditambah C kuadrat per 2. Y kuadrat ditambah X kuadrat per 2 sama dengan C kuadrat per 2. Nah, untuk persamaan garis pada P dengan titik 1,4,-2, yaitu Y kuadrat ditambah X kuadrat per 2 sama dengan C kuadrat per 2, yaitu 16 ditambah 1/2 sama dengan C pangkat 2 per 2. Nah, C kuadratnya 2 dikali 16,5 yaitu 33. Dan Y kuadrat ditambah X kuadrat per 2 sama dengan 33 per 2. X kuadrat ditambah 2Y kuadrat sama dengan 33. Selanjutnya ya untuk yang B, 2E pangkat 5X, Y 5X tambah 1AX ditambah XAY. Nah, DY per DX sama dengan EY per EX. DY per DX sama dengan X per Y 5X tambah 1, Y DY sama dengan X per X 5X tambah 1 DX. Nah, kita misalkan 5X tambah 1 itu U, 5 DX sama dengan DU, sehingga X sama dengan U kurang 1/5. Y DY sama dengan U kurang 1/25 per U kali DU. Lalu Y kuadrat per 2 sama dengan integral dari U per 25 U DU dikurang integral dari 1/25 U DU. Y kuadrat sama per 2 sama dengan 1/25 U dikurang 1/25 ln U ditambah C kuadrat per 2. Y kuadrat per 2 sama dengan 1/25. 5x ditambah 1 dikurang 1/25 ln 5x ditambah 1 ditambah C kuadrat per 2. Untuk persamaan garis pada P1, pada titik 1,4,-2 yaitu Z sama dengan 6/25 dikurang 1/25 ln 6 ditambah C kuadrat per 2. C kuadrat sama dengan 255 dikali 66. Y kuadrat per 2 sama dengan 1/25. 5x ditambah 1 dikurang 1/25 ln 5x tambah 1 ditambah 15,66 per 2. Sehingga Y kuadrat sama dengan 15,74 ditambah 0,4x dikurang 0,08 ln 5x ditambah 1. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.